Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bapak, itulah kerinduan hati kami sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang ajaib. Kalau kami ada hari ini, semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena Allah yang berkarya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, mari Tuhan pimpin hati kami dengan kuasa-Mu. Biarlah karya Allah sendiri yang bekerja atas kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Syukur kepada Tuhan ya, kalau pagi hari ini kita boleh beribadah dan hati saya disegarkan kembali, mengingatkan saya sekitar mungkin 2002 ini 2019, sekitar ya 23 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, ketika saya masih seperti kalian, masih menjadi seorang mahasiswa ya, setiap pagi ibadah chapel, ibadah pagi seperti itu ya. Kalau dulu kalau waktu saya untuk di sekolah teologi di Salatiga, Jawa Tengah, di sana di kota Sejuk, kota pelajar di Jawa Tengah itu, ketika ibadah jam 5 pagi, ibadah itu jam 5 pagi, ada asrama putri, ada asrama putra, ada ibadah kamar dan sebagainya. Pokoknya jam 5, karena ibadah kamar setiap kamar itu isinya 4 orang, jadi ada untuk sharing kelompok kamar, ada sharing untuk asrama sendiri, ada jam 5 pagi yang di chapel, kemudian jam 7 pagi sudah secara siap, ketika sudah mau kuliah sudah ready semua lah, sudah dalam posisi yang siap untuk semua. Jadi itu mengingatkan saya hari ini betapa indahnya ketika indah, enak, tidak susah atau sengsara ya, campur aduk. Itulah yang namanya pembentukan Tuhan ya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba atau menjadi seorang bos? Betul? Tapi kok jawabannya hanya 2% aja. Hamba atau bos? Hamba. Kalau saya boleh bertanya kepada Sepri, hamba atau bos? Hamba. Betulan? Ya. Itulah, kita dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Seorang hamba, bukan seorang bos. Kalau seorang bos tuh enak, di atas perintah, gitu kan? Bos tuh di atas duduk di kursi empuk, perintah ini dan itu. Tapi kita dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Allah memanggil kita dari berbagai suku. Nah, khususnya kalau saya lihat mayoritas adalah suku Sumatera Utara, ya toh? Sumatera Utara. Ada yang namanya Karyo, ada yang namanya Donat, ada yang namanya
Suryono. Kalau Suryono itu dari Kalimantan ya toh. Ada yang namanya air, ada yang namanya bumbu, ya, ada banyak. Ya, ya bisa ketemu dengan kalian, hati saya senang gitu ya. Walaupun itu bukan nama kalian, tapi itu nama saya suka manggil hari itu karena ada sesuatu yang indah gitu ya. Namanya Suryono, Suryo itu matahari, no itu ada, berarti matahari yang selalu ada. Nah itu Suryana. Nah itu, jadi ada satu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau donat namanya Minat Pak Ulu, tapi itu panggil donat gitu. Kenapa? Donat itu menggembirakan, dan saya lihat dia begitu ceria, dia senyum, dan kalaupun dikerjain, digarapi di sekolah, dia di kelas dia hanya tersenyum, senyum. Makanya dia panggil Nat donat seperti itu. Ada yang namanya Karyawati, tapi saya panggil dia Karyo. Kenapa? Karyo itu bekerja, dia saya lihat suka bekerja, maka dia panggil dia Karyo. Ya, nah, dia nggak akan marah kan dia Pak Sabto manggil. Mari kita membuka, nah, itu dia di sana. Kita ya, saya membuka HP ya. Ada apa ya? Kita buka di Roma 1. Roma 1 ayat yang ke-1 saja. Roma 1 ayat yang ke-1 saja. Oke, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Roma 1 ayat 1 saja. 1 ayat saja. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus yang Allah. Sekali lagi. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, itu adalah Paulus yang kita tahu siapa Paulus, ya, tetapi dikatakan menjadi hamba Kristus Yesus, yang menjadi hamba dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gitu ya. Seseorang Kristen, ya, seorang yang percaya kepada Tuhan, dan kalian semua, pokoknya yang ada di sini mahasiswa, bangga ketika memiliki satu kebanggaan, ya, ketika kita memperkenalkan siapa diri saya adalah seorang hamba. Dan kadang-kadang ketika ketemu, misalkan kalian pulang ke Nias, ya, saya tahu Nias siapa, walaupun saya belum kesana, tapi saya bisa ngerti, oh Nias, atau mungkin ke Kupang, atau mungkin ke Ambon, ya. Ini siapa? Ini seorang hamba. Luar biasa, seorang hamba, betul. Hamba apa? Hamba, di belakangnya ada pelekatnya, hamba Allah. Rasanya seneng ya? Betul kan? Siapa dia? Dia seorang hamba Tuhan. Boleh, betul, bisa di belakang. Tidak boleh tuh. Kenapa Papa hamba Tuhan di sana gitu ya. Satu kebanggaan kan? Kalau saya tanya kepada Mila, semalam saya sharing dengan Mila yang kecil itu kan. Karena kebetulan istri saya juga namanya Mila. Semalam saya ngobrol dengan Mila. Karena dia namanya sama dengan istri saya, dia ngobrol, Pak, gini Mila. Oh iya, kamu Mila ya. Setelah itu saya pulang video call dengan istri saya. Ya lu mirip saya bilang gitu. Jadi dia katakan, Pak Toto, kenapa? Ini Mila itu kemarin pulang ke Kalimantan itu di kehidupan orang-orang di sana itu masih orang percaya Pak, tapi masih ada plus-plusnya. Maksudnya orang percaya tapi masih ada plus-plusnya, masih percaya dengan inilah, masih percaya dengan inilah, itulah. Saya tanya kepada dia, siapa dirimu Mil? Saya seorang hamba Pak, hamba. Kalau seorang hamba bagaimana? Harus hidup dengan ketaatan kan? Tetapi sayangnya, saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku sebagai hamba Allah, tetapi tidak memahami esensi atau makna di balik semuanya itu. Ya kan? Bangga dengan disebut sebagai hamba Tuhan. Wah, satu kebanggaan itu. Hamba Tuhan, siapa? Aku hamba Tuhan.
tapi tidak memahami esensi atau makna yang sebenarnya di balik sebutan sebagai hamba Allah. Nah, padahal ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai itu tidak kita pahami. Nah, hamba Allah, hamba sudah menjadi hamba Allah, luar biasa itu. Karena apa? Karena yang kita menjadi bagian dari rancangan Allah. Kita tahu siapa Allah. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas semesta alam, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Dan itu tidak semua orang yang ada di dunia ini bisa mendapatkan panggilan khusus seperti ini. Kalau saya boleh tanya, misalkan Nael dulu ya, dalam keadaan dia dulu, ketika misalkan sekarang dia masih SMA, saya tanya, cita-citamu jadi apa, Nael? Masih SMA. Hah? Kalau masih SMA. Dia ketua BEM ya. Iya, menjadi betul. Betul? Keluar dari hatimu? Iya. Serius? Serius. Tidak. Betul itu? Betul. Ada yang lain, mungkin saya tanya kepada Roy. Nah, ini orang Jawa kan, jadi saya tanya. Dulu kamu punya cita-cita mau jadi apa, Roy? Dokter, Pak. Dokter. Untuk apa, Roy? Pokoknya senang aja gitu jadi dokter. Untuk nyontek orang ya. Iya. Iya, ada orang seperti itu. Saya juga seperti itu. Cita-citanya dari kecil, orang tua saya, tante saya bilang gini. Ya kalau manggil saya kan Har. Apa boleh? Kamu tuh nanti jadi dokter kalau besar. Dokter apa? Dokter Haryati. Oh, bagus itu. Oh ya, boleh, doakan nanti saya bisa jadi dokter. Iya toh, saya jadi dokter. Tapi kenyataannya enggak. Ketika lulus SMA di perusahaan, di situ saya menjadi quality control, ya, menjadi di lab. Dari situ saya kerja lagi, pindah tempat, jadi teknisi di pabrik obat nyamuk di Semarang, di Solo, dan pindah-pindah. Saya dapat uang. Pikiran saya setiap bulan saya dapat uang, dapat amplop, saya bisa makan, saya bisa beli baju, saya bisa mungkin enak lah. Setelah itu nanti umur ini saya punya bojo, punya anak, punya rumah, dan ini dan ini dan ini dan ini. Dan itu pikiran saya waktu itu. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya ditangkap, saya dipanggil untuk menjadi hambanya. Untuk menjadi hambanya. Jadi pagi ini saya kasih judul supaya belum terlalu, namanya adalah judulnya adalah sikap hati seorang hamba. Betul dari renungan kita pagi hari. Waktu itu saya ditangkap ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba bagi Dia. Itu pun ternyata melalui proses saya harus kerja, kemudian saya harus diasuransi dulu, orang yang nggak bisa ngomong gitu ya, dipersiapkan oleh Tuhan, kerja di asuransi, ketemu orang tua, masih anak-anak, masih siapapun itu saya bisa ngomong. Saya nggak menyadari akan hal itu. Tetapi ketika saya dipanggil hambanya, saya juga nggak memahami waktu itu hamba itu seperti apa. Ya, hamba itu seperti apa? Pikirannya adalah nanti ketika saya sekolah teologi, lulus jadi dosen, sudah bisa menjadi pendeta besar, wah luar biasa. Padahal sebenarnya menjadi seorang hamba tidak seperti itu. Menjadi seorang hamba Tuhan tidak seperti itu. Menjadi hamba Tuhan harus bisa memahami apa yang menjadi isi rancangan daripada Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Roma 1 ayat 1 ini kita bisa belajar ya, Paulus yang dipanggil sesuai dengan dipanggil menjadi hambanya, menjadi hamba Allah. Kalau kita belajar bahasa Yunani, hamba itu di sana disebut sebagai doulos. Ya, yang sudah belajar bahasa Yunani mesti ngerti. Nipa ini pakarnya bahasa Yunani. Dia tahu. Betul Pak?
Amin ya. Ya. Dulos atau seorang hamba, ya, atau dikatakan sebagai seorang budak. Ya, budak itu kita tahu baik budak itu secara sukarela atau yang maksudnya secara tidak sukarela, artinya budak itu dibeli atau budak itu dalam konteks memberikan hadiah secara sukarela kepada menjadi seorang budak itu adalah seorang dan kehinaan tersendiri dalam hidupnya, kehinaan yang terbesar dalam dirinya, karena dia tidak memiliki nilai harga diri lagi dalam hidupnya. Karena dalam filsafat Yunani bahwa mereka adalah menjadi orang, menjadi manusia itu harus mengalami apa yang namanya suatu kemerdekaan. Apa yang ia kerjakan itu tidak ada yang mengatur, artinya kemerdekaan yang mutlak dalam hidup manusia itu sendiri. Ini dari konteks Yunani, jadi seorang hamba itu sulit, apalagi itu sebagai budak. Siapa yang mau menjadi budak dari antara kalian? Kalau ada yang mau, acungkan jari. Besok ikut saya. Ikut di rumah saya di Banyuwangi sana, tak suruh pagi cuci piring, bersih-bersih kamar mandi, baju itu dicuci semua. Makanya nanti jam 10 malam. Mau enggak? Mau? Kalau mau acungkan jari, ikut saya nanti tak bonceng pulang dari jam pulang ke Banyuwangi. Daftar dengan saya gitu, supaya istrinya nggak capek nyuci gitu ya. Iya. Jadi menjadi seorang budak itu sangat-sangat sangat-sangat sengsara. Kemudian secara Ibrani hamba itu ya atau budak itu adalah seseorang yang memiliki atasan. Kalau dalam konteks Ibrani, budak atau hamba itu adalah pribadi yang memiliki atasan. Jadi dia ada di bawah atasan tersebut. Menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba, dia harus taat, dia harus tunduk, dia tidak boleh protes. Semua yang ia dengar, semua yang ia terima perintah dari tuannya, tidak tahu waktunya tengah malam saatnya tidur, tidak tahu waktunya ketika kita waktunya makan, tidak ada batasan waktu karena menjadi seorang budak. Itu di konteks Ibrani. Jadi dia harus benar-benar taat, dia harus benar-benar sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi perintah tuannya. Kalau tidak, maka hukuman menanti dia, entah itu dicambuk, entah itu di penjara. Dan itu terjadi dalam diri seorang hamba. Nah, kita tahu siapa Paulus. Paulus adalah seseorang yang sangat-sangat terpelajar ketika dia belum dipanggil menjadi hambanya. Dia adalah satu orang yang sangat pintar. Dia adalah anggota Sanhedrin yang diajar langsung oleh orang yang sangat hebat, yaitu Gamaliel. Paulus bisa menguasai Taurat dengan lengkap. Dia orang yang brilian otaknya. Itu diri Paulus. Tetapi ketika dia dipanggil menjadi hamba Allah, ketika dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan ke satu daerah untuk menangkap, menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Isa al-Masih atau pengikut Tuhan Yesus Kristus, ketika di jalan Allah menangkap dia. Dari situlah satu perubahan total terjadi dalam diri Paulus. Yang dulunya dia memerintah, yang dulunya dia memiliki kuasa, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, sehingga dia menganggap bahwa hidupnya itu bukan miliknya dia lagi, tetapi hidupnya adalah milik Kristus, sehingga dia bisa menulis di dalam Galatia 2. Coba kita buka dulu Galatia 2. Galatia 2 ayat yang ke-20 bisa dikatakan.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus orang yang terpelajar, Paulus orang yang terpandang, Paulus yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menyerahkan hidup seutuhnya kepada Dia. Dia tidak menganggap lagi bahwa hidupku itu adalah milikku. Aku harus memiliki kekayaan, aku harus memiliki ini dan itu. Tidak. Tapi yang dia tahu, hidupku ini milik Kristus dan Kristus hidup di dalam aku. Aku juga harus hidup di dalam Kristus. Kalau kita pikir ini sesuatu yang sulit, bagaimana mungkin manusia hidup di dunia sudah nggak mikir apa-apa lagi, yang hanya pikir hanya aku menjadi milik Kristus. Ya. Coba kita lihat diri kita sendiri. Kalian dipanggil dari berbagai macam suku, dari berbagai macam latar belakang dan karakter. Keegoisan masing-masing mesti ada dalam diri kalian. Ya. Sifat-sifat asli itu mesti ada dalam diri kalian. Kadang-kala kita tersinggung aja, digodain aja langsung marah, langsung keluar, ngegas kalau ngomong. Ya dulu ada, tapi dulu ya itu ada orang yang tersinggung, yang merasa mesti tertawa. Gitu. Saya tahu karena apa? Mereka saat itu masih baru masuk. Gitu. Jadi hatinya masih ini aku loh, aku masih kuat. Siapa diriku? Siapa dirimu? Kau berani-beraninya melawan aku. Langsung. Kalau kamu nggak mau ya, iya siapa dirimu? Iya ini. Tetapi sekarang dari lupa. Ketika saya ketemu dengan mereka, gimana? Masih suka bertempur? Enggak Pak. Kalau bertempur kamu tak ikat lagi dengan tali rafia. Keegoisan ada, iya tak? Oh, yang merasa itu tersenyum-senyum mereka. Tidak tahu siapa yang tersenyum. Teman-temannya tahu mereka, tapi itu rahasia pribadi ya, rahasia pribadi gitu. Tapi puji Tuhan mereka sudah baik, mereka sudah menjadi orang-orang yang rendah hati dan harus hidup dalam kerendahan hati. Paulus dipanggil oleh Tuhan ketika dia menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Dia tidak menganggap bahwa dia memiliki hak atas hidupnya. Yang dia tahu bahwa hidupku hanya untuk Tuhan. Tuhan memanggil kalian dari berbagai latar belakang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang memang dari awal seperti Nael. Iya Pak, dari SMA saya sudah ingin menjadi hamba Tuhan. Mungkin dari keputusasaan kalian dipanggil Tuhan ada di sini untuk dibentuk, untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Mungkin dari karena merasa tidak memiliki apa-apa, aku juga nggak iso bekerja, aku nggak punya pekerjaan, aku mau mendaftarkan kuliah di sana ditolak, gitu. Akhirnya STT menjadi seperti tempat pelarian, ya kan? Tapi ternyata di situ Tuhan membentuk diri kalian. Tuhan sudah memanggil kalian untuk menjadi hamba-Nya. Panggilan Allah itu tidak pernah keliru dalam hidup kita. Kalau kita mau merespon dengan sungguh-sungguh, jangan sekali-sekali bermain-main dengan panggilan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali bermain-main dengan panggilan Tuhan. Kalau kita merasa dipanggil oleh Tuhan, terus melangkah, arahkan hati kita, arahkan pandangan kita hanya untuk Tuhan. Saya ada di Jember 11 tahun. Ya, 11 tahun di tempat ini, di Jember. Saya melayani Tuhan di Jember 11 tahun dengan posisi yang enak, dengan kehidupan yang nyaman waktu itu. Semuanya enak.
Tapi ketika Tuhan memanggil saya harus meninggalkan Jember, saya harus ke Banyuwangi untuk suku Osing di Banyuwangi. Saya harus meninggalkan zona nyaman tadi yang semuanya enak. Dalam ada dari segi materi, ya, segi finansial, cukup, uang sekolah anak dijamin. Waktu itu saya pun kembali kepada posisi nol. Saya harus mulai awal dari sana. Saya harus resign dari lembaga. Saya harus hanya berpegang pada iman kepada Tuhan. Kalau Allah yang memanggil kami sekeluarga untuk ke Banyuwangi, Tuhan, Engkau yang akan bertanggung jawab untuk semuanya. Dan ini terbukti dalam hidup saya dan keluarga. 2-3 bulan rasanya leher seperti tercekik. Serius. Saya sebagai kepala keluarga, saya punya anak dua, saya punya istri, harus bertanggung jawab untuk biaya mereka, kehidupan mereka. 2-3 bulan rasanya seperti tercekik. Betul. Dari kondisi yang nyaman, misalkan seperti ini langsung seret, kalian bisa bayangkan. Tapi karena panggilan Tuhan, di situ saya melangkah bersama keluarga. Puji Tuhan, Allah pulihkan semua. Adalah ada satu pernyataan, unsur yang terkandung dalam status sebagai hamba Tuhan yang harus kita pahami, harus kita pikirkan, harus kita cerna dan kita renungkan di hadapan Tuhan adalah ketaklukan dan ketaatan penuh. Ketaklukan atau takluk itu artinya mengakui kekuatan Yesus Kristus itu dalam diri kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia lagi. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia lagi, tetapi yang ada dalam hidup kita, kita serius takluk di bawah kaki Tuhan. Kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri lagi. Oh, nanti aku di sini gimana tidak punya pacar, kalau aku nggak pacaran hari ini nanti kelewatan. Misalkan, iya kan? Sehingga belum saatnya pacaran, sudah pacaran dan nabrak-nabrak pagar yang ada, ya kan? Lah itu tidak hanya terjadi di sini, di berbagai STT terjadi seperti itu. Kasus-kasus seperti ini terjadi. Lah, mari sekarang kita pikirkan. Kita harus memiliki sikap takluk kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak mampu untuk melakukan apapun. Artinya kita harus serius. Tuhan, monggo, silahkan Tuhan, Engkau sendiri yang membentuk saya, Engkau sendiri yang mempersilahkan saya, melengkapi saya, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kemampuan bagi saya untuk saya melakukan tugas-tugas yang Engkau percayakan dalam hidup saya. Sikap takluk itu harus ada dalam hidup ini. Kalau kita serius menyikapi panggilan Tuhan, kalau kita mau mengakui dan kita mau disebut sebagai hamba Allah, kalau mau disebut hanya sebagai hamba Allah supaya kita dihormati, duduk di depan Pak Pendeta, duduk di sini, itu bukan sebagai hamba Allah, tapi itu hamba kehormatan, supaya dihormati oleh banyak orang. Pakai jas, pakai dasi gini, pakai sepatunya jalannya gini. Pak Pendeta, kita juga gini. Kalau nggak gini nggak suci gitu, jalan misalkan. Ada kan? Padahal hamba Tuhan itu adalah menjadi seorang budak. Sikap takluk kepada Tuhan itu harus ada dalam diri kita, mengakui bahwa kekuatan Allah itu sendiri yang bekerja dalam hidup ini. Kemudian arti dari taat itu tadi adalah senantiasa tunduk dengan kesadaran penuh pada Yesus Kristus yang telah menebus kita dari semua dosa-dosa dan kita diubahkan menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba setan, tetapi kita sudah diubahkan menjadi hamba taat. Jadi takluk dan yang kedua adalah taat, senantiasa tunduk dengan sikap sadar kita di hadapan Tuhan. Sangat-sangat penting dalam diri kita. Perjalanan kalian masih panjang, dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang hamba
Menjadi seorang hamba bukan hanya setelah kalian wisuda. Oh, siapa dia? Dia seorang hamba Tuhan, pulang ke desanya dengan bangganya. Siapa diri? Aku sudah S1 atau STH atau apa, semakin tinggi hati. Wah, tidak. Tetapi ketika kita pulang ke kampung misalkan, siapa dirimu? Saya adalah seorang hamba. Hamba berarti mau melayani. Hamba tidak ingin dihormati, tetapi hamba yang ada dalam dunia. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani jemaat. Aku mau melayani mereka yang terhilang. Aku mau menjangkau mereka yang terhilang. Itulah sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bangga disebut sebagai hamba Allah kalau kita nggak mengerti makna, esensi dari sebutan itu. Menjadi hamba Allah berarti harus tunduk di hadapan Tuhan. Menjadi hamba Allah berarti harus taat di hadapan Tuhan. Menjadi hamba Allah berarti harus mau ada di bawah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Sehingga pada akhirnya di dalam Filipi 1 ayat 21 Paulus dikatakan karena bagiku hidup adalah apa? Kristus, artinya berkarya untuk Kristus, dan mati adalah satu keuntungan. Paulus menyadari akan semuanya ini. Sehingga Paulus sudah berkata, ketika aku hidup berarti aku harus berkarya untuk Tuhan. Ketika aku hidup berarti aku harus melakukan pekerjaanku. Apapun yang terjadi, dia tidak melihat penganiayaan, penindasan yang dia alami. Itu tidak menjadi alasan dia meninggalkan Tuhan. Tetapi karena dia memahami diriku adalah hamba Kristus, yang berarti diriku adalah menjadi orang yang harus memberitakan kebenaran. Injil harus kusampaikan kepada banyak orang, sekalipun penindasan, penganiayaan menanti itu, bahkan penjara menanti diri Paulus. Tapi dikatakan ketika aku hidupku adalah untuk Kristus, dan ketika aku mati itu adalah satu keuntungan bagi diri. Kita renungkan bersama-sama ya panggilan Tuhan dalam diri kalian hari ini. Saya juga terus berpikir, saya juga terus berkumpul sampai hari ini. Saya belumlah orang yang sempurna, saya juga masih terus belajar untuk memahami isi hati Tuhan. Saya juga terus belajar untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kita semua masih belajar bersama-sama di dalam pimpinan. Tapi sekali lagi, mari kita menyikapi panggilan Tuhan. Allah sudah memanggil kita untuk kita mau dibentuk menjadi hamba-Nya, untuk kita dipakai menjadi hamba-Nya yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Biarlah ini boleh memberkati kita. Sekali lagi, lihat diri kalian masing-masing. Siapa diri saya di depan Tuhan? Apakah aku hamba diri untuk diriku sendiri Tuhan, atau aku mau hidup dalam rancangan? Ketika itu ada, maka kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau taat dan tunduk di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Seringkali kami menyebut bahwa diri kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba Allah yang Kau panggil, yang Kau khususkan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi predikat itu seringkali kami salah artikan dalam hidup ini, sehingga kami merasa sombong, kami merasa angkuh bahwa kami adalah orang-orang yang harus dihargai, orang-orang yang harus dihormati. Tetapi sebenarnya ketika kami mau menjadi hamba-Mu Tuhan, berarti kami harus mau mati untuk diri kami sendiri dan hidup bagi Engkau, supaya kami mau mengerti dan memahami semua rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup taat dan tunduk sepenuhnya di hadapan-Mu, sehingga melalui semua itu Tuhan, hidup kami boleh Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Melalui hidup kami pekerjaan-pekerjaan boleh kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, seluruh mahasiswa STT Duta Panisal yang ada di tempat ini. Engkau sudah memanggil mereka satu persatu. Engkau tahu isi hati mereka masing-masing. Engkau tahu karakter mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, mari Bapak,
Engkau yang terus membentuk anak-anak-Mu tempat ini. Engkau yang terus memampukan mereka untuk hidup dalam kepekaan dalam panggilan Tuhan. Sehingga melalui semua itu anak-anak boleh sungguh-sungguh memahami bahwa mereka semua adalah hamba di hadapan Tuhan, yang berarti harus hidup tunduk tanpa meninggalkan keegoisan dan keakuan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Tuhan berkati.